Minggu yang lalu saya mengikuti sebuah seminar bertemakan tentang human capital atau eh, modal manusia, di mana di sana hadir banyak HRD dari perusahaan-perusahaan untuk membicarakan bagaimana high tech itu bersinergi dengan high touch. Jadi bukan hanya di zaman teknologi informasi yang begitu pesat perkembangannya ini, orang mulai berbicara tentang pentingnya juga high touch. Jadi bukan cuma high tech yang penting, bagaimana orang mengalami perkembangan teknologi informasi, handphone yang semakin canggih, ya, dengan adanya AI, artificial intelligence. Tetapi orang juga menyadari bahwa artificial intelligence itu bisa membawa dampak yang negatif, dalam arti menjauhkan manusia dari sesamanya. Sehingga perlu juga untuk menyadari pentingnya high touch, atau bagaimana teknologi informasi itu justru dipakai sebagai sarana untuk semakin mendekatkan orang satu sama lain. Kalau kita perhatikan di dalam dunia teknologi informasi ini, orang-orang itu cenderung mengukur tingkat kebahagiaannya, tingkat kesuksesan mereka itu pada seberapa banyak tombol like dan share atau tombol love yang mereka terima ketika mereka posting. Ketika orang posting, mereka menanti itu tombol-tombol itu, sehingga orang menjadi seringkali terasing dengan dirinya sendiri, atau orang mengalami gejala di mana eksterioritas itu menjadi sesuatu yang seakan-akan mewarnai seluruh kehidupan manusia, sehingga orang kurang masuk lagi ke dalam dirinya, menjadi terasing dari dirinya, dan akhirnya mereka mengalami banyak stres, tapi juga menghambat relasi kita dengan orang lain. Sehingga high tech itu seringkali menjadi penghambat high touch untuk menjumpai orang lain. Dan hari ini saya rasa bacaan kitab suci, khususnya bacaan Injil, mau mengajak kita tentang pentingnya untuk menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati dalam konsep kekristenan, dalam konsep Yesus itu tidak ditentukan dari apa yang kita miliki atau apa yang kita dapatkan. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan ada seorang wanita yang berbicara di antara orang banyak. Dia berteriak berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus mengatakan kepada dia, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Yesus mau menunjukkan bahwa kebahagiaan itu bukan karena saya memiliki sesuatu, atau bukan karena saya punya identitas atau saya punya status tertentu, bahwa saya ibu dari seorang anak yang luar biasa, yaitu Yesus. Tetapi kebahagiaan itu bagi Yesus adalah bagaimana kita menghidupi identitas itu, yaitu dengan menjadi pelaksana sabda Allah, menjadi orang yang mendengarkan, dan bukan hanya mendengarkan tetapi menjadi pelaksana firman itu, memelihara itu dalam perbuatan sehari-hari dengan menjadi pelaksana firman itu. Dan dari situlah kebahagiaan didapatkan oleh seorang beriman, seorang yang percaya kepada Allah. Sehingga ciri khas dari orang beriman itu yaitu ketika dia mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan, dia memperoleh kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati. Bukan karena identitas atau status yang dimiliki oleh orang itu, bukan karena bahwa dia orang Kristen atau dia berbahagia, bukan karena dia frater atau pastor bahwa dia berbahagia, tidak. Tapi dari apa yang dia tunjukkan sebagai, dari identitasnya itu, misalnya kita sebagai seorang MSC, kebahagiaan yang sejati itu adalah kalau saya memang benar-benar mampu menunjukkan diri saya sebagai seorang MSC, sebagai seorang calon imam. Dari situlah justru kita dapatkan kebahagiaan itu.
bukan karena saya berstatus. Saya senang, saya MSc, saya kalau kekal, saya Tommy dan teman-temannya baru saja mendapatkan berita gembira bahwa mereka diterima untuk mengikrarkan kaul kekal. Bukan karena Tommy dan teman-temannya sudah dianggap layak untuk memperoleh atau mengikrarkan kaul kekal yang membuat mereka bahagia, tapi justru karena mereka bisa melaksanakan atau menunjukkan bahwa mereka pantas untuk memperoleh hadiah itu, yaitu mengikrarkan kaul kekal. Kemarin Agus bilang bahwa pada saat ulang tahunnya dia senang karena dia mendengarkan pengumuman bahwa dia diterima untuk kaul kekal, semacam hadiah. Tapi bukan di situ justru kebahagiaannya adalah ketika nanti Tommy dan kawan-kawan bisa menunjukkan bahwa mereka pantas untuk menerima pengikraran kaul kekal itu. Para konfrater yang terkasih, mari kita belajar dari bacaan Injil hari ini bahwa yang berbahagia itu mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Ingat bahwa kebahagiaan yang sejati tidak ditentukan dari seberapa banyak yang kita miliki, seberapa banyak pujian yang kita dapatkan, tapi dari bagaimana kita mengisi hidup kita dengan menjadi pendengar dan pelaksana firman Tuhan. Bagaimana kita mengisi hidup kita dengan memberi diri kepada orang lain, karena kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini supaya kita sungguh-sungguh bisa mengalami kebahagiaan yang sejati